Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syariel Afrizon dengan NPM A1A021073. Baik, di sini saya mewakili kelompok 2 yang beranggotakan Lara Laurenika Angelina dengan NPM A1A021077, Miranti Wahyuni dengan NPM A1A021081, dan Umi Nasehatun dengan NPM A1A021093. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fonologi. Pengertian fonologi. Menurut Krida Laksana 2002 dalam Kamus Linguistik, fonologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa berdasarkan fungsinya. Dengan demikian, fonologi adalah tata bunyi dalam bahasa Indonesia atau dapat juga diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa. Sementara itu, menurut John Rupert Fried, mendefinisikan fonologi sebagai peran atau hubungan komponen-komponen fonologi. Dalam konteks fonologi dari suku kata dan yang lainnya, secara simultan dan secara pragmatik yang memberikan peranan dalam setting yang sebanding. Sejarah perkembangan fonologi. Sejarah fonologi dapat ditelusuri kembali ke penggunaan istilah fonem di berbagai titik sepanjang waktu. Da Vries Designates menawarkan nama fonem sebagai padanan istilah BJM Sprasual pada pertemuan Paris Linguistic Society pada 24 Mei 1873. Proposisi 22 menandai awal dari fonologi. Sejarah perkembangan fonologi melibatkan beberapa aliran. Yang pertama, aliran Kazan. Aliran pemikiran ini mendefinisikan fonem sebagai unit fonetik yang tidak terbagi, yang berlawanan dengan antroponik, yang unik untuk setiap individu. Yang kedua, aliran Praha. Kelahiran fonologi ditandai dengan proposisi 22. Proposisi 22 yang dikemukakan oleh R. Jacobson, S. Kazowski, dan Trubetskoy pada Kongres Internasional 1 Ahli Bahasa di La Haye pada April 1928. Dan yang terakhir adalah aliran Amerika. Edward Sapir adalah maskot sekolah 1925, seorang enolog dan ahli bahasa yang terkemuka, mempelajari bahasa, terkhususnya bahasa Indian di Amerika. Manfaat fonologi dalam penyusunan ejaan bacaan. Ejaan adalah aturan menggambarkan atau mewakili suara bahasa. Karena bunyi atau kata mengandung dua komponen, segmental dan supersegmental, ejaan menggambarkan atau melambangkan dua komponen bunyi kata tersebut. Pelambangan bagian-bagian bunyi ujaran kata yang segmental meliputi tidak hanya cara menuliskan bunyi kata berupa kata, frasa, klausa, dan kalimat, tetapi juga cara mencetak suku kata, singkatan, nama orang, simbol teknis ilmiah, dan segera. Sedangkan lambang unsur supersegmental adalah bunyi kata dalam hal mempresentasikan tekanan, nada, panjang, jeda, dan intonasi. Istilah tanda baca juga dikenal sebagai tanda komponen supersegmental. Teknik untuk menyalin bunyi ujaran baik dalam istilah segmental maupun supersegmental. Dapat mengambil manfaat dari studi fonologis, khususnya studi fonemik bahasa yang dipermasalahkan. Identifikasi fonem-fonem bahasa Indonesia. Fonemik adalah kajian atau analisa bunyi bahasa dengan memperhatikan statusnya sebagai pembeda makna. Bunyi bahasa yang diucapkan oleh manusia akan memiliki perbedaan makna pada setiap individu bahasanya. Menurut Alwi 2003 HLM 66, bahasa Indonesia memiliki 22 buah fonem konsonan.
Ke-22 fonem tersebut adalah P, B, T, D, C, J, K, G, L, N, Ken, C, L, F, S, Z, X, H, R, W, dan Y. Fonem merupakan abstraksi atau gambaran dari satu atau sejumlah fon, baik berupa huruf vokal atau huruf hidup, maupun huruf konsonan atau huruf mati. Penulisan sebuah fonem atau transaksi fonem dituliskan sebagai lambang berikut. Salah satu ciri fonem adalah kemampuannya membedakan makna. Contohnya, saku, laku, baku, dan daku. Bunyi S, L, B, dan D pada bentuk kebahasan itu masing-masing memiliki fungsi pembeda makna. Baiklah, itu tadi penjelasan materi mengenai fonologi. Semoga bisa dipahami. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.